memasuki minggu yang pertama bulan Juni. Ternyata tidak terasa kita sudah memasuki bulan keempat ya. Kalau kita dari bulan Maret, sekarang kita sudah memasuki bulan keempat atau semester terakhir di pertengahan semester ini ya. Yang sekolah juga yang sudah lagi ada yang ujian, kemudian ada yang sudah lulus. Kita melewati setengah semester tahun 2020 ini tentunya bersama dengan Yesus. Biarlah kekuatan yang ada daripada Allah sendiri lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita nikmati pada pagi hari ini, saudara. Persiapkanlah masing-masing kita dengan firman Tuhan. Saudara persiapkan dengan firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca, kita pelajari supaya firman ini terus menjadi kekuatan kita menutup di akhir pertengahan semester di tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan. Saudara, kemarin saya mendapatkan berita ini. Sebenarnya berita ini sudah akhir Mei ya, menjelang awal Juni. Kita lihat bahwa salah satu perusahaan terbesar otomotif di Jepang, di Indonesia sudah close, tutup. Rencana ada juga berbarengan dengan Barcelona dan Spanyol. Kondisi sekarang ini perusahaan internasional pun mengalami dampak dari pandemi ini. Close, tutup. Ya tentu mereka mengalami dampak dari COVID ini. Sehingga ada beberapa perusahaan termasuk di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia tutup berarti para pekerja, orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan ini pun akan mengalami dampaknya. Inilah kondisi saat ini ya. Saudara, saya di medsos saya juga ada yang mengirim undangan ya. Sekarang ada webinar, seminarnya itu lewat web, saudara ya. Nah, mereka terus, kalaupun tidak bisa berkarya secara live, nah mereka sekarang membuat webinar ya, web seminar melalui web, mulai daring, mau pakai media Zoom, dan mereka terus ada yang dikerjakannya. Kalaupun mereka harus via online, mereka tetap berusaha di tengah kondisi yang susah ini ya, di tengah kondisi yang menjepit, kondisi-kondisi yang kita rasakan ada satu hambatan, ada satu tekanan. Mungkin bagi para pelajar, bagi anak-anak yang masih muda, yang masih ada orang tua, mungkin tidak terlalu terasa. Mungkin ada perbedaannya, tapi tidak terlalu terasa. Tapi bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah ini, tuh tekanan ini semakin berat sekali ya. Tapi mereka terus berusaha, tetap melakukan usaha. Contoh salah satu juga ada yang kemarin ngirim email kepada saya bahwa perusahaan ini menawarkan bagaimana strategi marketing itu di dalam kondisi atau situasi era new normal ini ya. Tapi saudara lihat, mereka juga menentukan ada biayanya. Tidak murah, 350 ringgit Malaysia ya. Mereka tetap berusaha. Hidup ini memang dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam kesusahan. Tetapi mereka tetap berusaha. Kalaupun tidak bisa mengumpulkan orang, karena memang terjadi satu pembatasan regulasi yang tidak bisa mengumpulkan banyak orang. Tapi mereka tetap berusaha. Di dalam kehidupan yang sulit, kehidupan yang susah, karena itu mereka tetap berusaha. Nah, bagaimana kalau orang-orang yang di luar sana itu, ya, maksudnya orang-orang semua mereka tetap moving ya, bergerak di dalam kondisi yang sulit. Tentunya kita juga ada pandangan daripada firman Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 dikatakan, "For in him we live and move and have our being." Jadi kita hidup, kita bergerak, dan keberadaan kita saat ini itu kalau ada di dalam Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kita ini adalah keturunan-keturunannya atau anak-anak yang dikasihi.
Kalau di luar sana mereka dalam kondisi susah, mereka tetap bergerak maju. Ya, hari ini kita juga bergeraknya bagaimana? Menurut firman Tuhan kita, hidup kita bergerak dan kita eksis kita itu hanya di dalam Kristus. Kita akan melihat bahwa kalau kemarin kita sudah belajar bahwa kita menjadi satu personal yang baru, kemudian kehidupan baru itu terus berjalan. Hari ini kita lanjutkan lagi bagaimana kehidupan yang sulit itu, kehidupan yang susah itu, kita tetap berani bergerak maju. Dalam kehidupan yang sulit, yang susah ini, kita tetap berani bergerak. Kita berani maju terus. Itu yang kita sudah perhatikan tadi di awal. Kalau mau ada perusahaan-perusahaan yang tutup, mereka tetap berusaha. Sekarang banyak yang jual online, apa segala macam diupayakan. Ya. Hari ini firman Tuhan menguatkan kehidupan kita. Bahwa di dalam kehidupan yang sulit, di dalam keadaan kehidupan yang terjepit juga, kehidupan yang susah ini, tapi kita tetap punya keberanian untuk tetap berjalan. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ya, saudara, ini suatu naskah atau narasi di dalam perjanjian baru yang saudara pasti sudah pernah mendengar. Pasal 4 ini adalah gabungan dari pasal 3 yang sebelumnya, bahwa ini satu rangkaian, ya. Setelah Petrus melakukan penyembuhan, ya, kepada seorang lumpuh, dan pasal ini mengikutinya, ya, narasi ini diteruskan, ya. Jadi kita bisa melihat hari ini melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ini, ada orang-orang yang mengalami kesusahan, ada orang yang mengalami himpitan, ada orang yang mengalami tekanan di dalam hidupnya. Tapi kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan yang kita bisa perhatikan sehingga memampukan kita hidup di tengah kehidupan yang susah, yang sulit ini, untuk terus berani bergerak maju, berani bertindak, ya. Hidup Petrus ini dan Yohanes mengalami suatu permasalahan yang fatal, ya. Serius sekali permasalahannya. Padahal dia adalah orang yang berbuat baik karena suatu kebajikan, menolong orang, memperhatikan orang, bahkan memberi kesembuhan pada orang. Coba saudara perhatikan, kalau saudara menolong orang, memperhatikan orang lain tentunya, ya, melakukan satu kebajikan, tetapi dapat masalah. Dan masalahnya bukan biasa-biasa, masalahnya serius dan masalahnya fatal. Saudara menolong orang itu lumpuh sejak lahirnya, dan orang itu hidupnya susah. Tetapi saudara sendiri mengalami masalah, dan masalahnya serius. Apa sih masalah yang terjadi dalam kehidupan Petrus dan Yohanes ini? Kita bisa lihat di ayat pasal 3 ayat 12 dikatakan dia disalahpahami oleh orang banyak. Waktu Petrus dan Yohanes melakukan mujizat penyembuhan itu, orang-orang banyak itu heran. Akhirnya si Petrus ngomong dan Yohanes, kamu sangka karena kekuatan kami kah? Atau karena kesalahan kami? Sudah disalahpahami. Kadang kita membuat kebaikan disalahpahami oleh orang banyak. Disalahpahaminya bukan oleh satu dua orang, orang banyak. Saudara menolong yang lain ternyata bahkan dicibir, ya, dinyinyirin. Nah, yang kedua, dimarahi, tiba-tiba dimarahin. Coba saudara misalnya sekarang lagi melakukan suatu kebaikan, misalnya lah sedang memberi sebagian uang kecil kepada seorang misalnya peminta-minta. Tiba-tiba dimarahin, kamu, gimana sih? Ya, kita kan menolong orang, mengasihi orang.
Karena hidup ini katanya harus mengasihi. Kita mengasihi, tiba-tiba dimarahin oleh banyak orang. Dan orang yang memarahi itu adalah pemimpin agama Yahudi. Ya. Yang ketiga, kemudian tidak cukup itu, ditangkap. Setelah ditangkap ya apa? Ditahan. Coba saudara lagi melakukan kebaikan, saudara tahu-tahu ditahan, dimasukin ke penjara ini. Siapa di sini yang sudah masuk ke penjara? Hah? Kalau pergi berkunjung kita sering ya, mungkin sampai 2 jam, 3 jam. Tapi kalau sampai ini, sampai 1 malam ya, menginap. Si Petrus sama Yohanes ya. Jadi sudah berbuat baik, melakukan satu kebajikan, malah ditahan. Ya sulit kan kalau kondisi seperti ini. Ya. Terus kemudian, nah besoknya disidang lagi, diadili. Saudara-saudara melakukan suatu kebaikan, tapi ujung-ujungnya diadili. Yang terakhir, lebih parahnya lagi ya kondisi ini, diancam, bahkan dilarang keras berbicara kepada siapapun dalam nama itu, dari dalam nama Yesus. Bahkan semakin keras ancaman ini. Gimana coba saudara kalau mengalami kondisi seperti ini? Banyak sekali sudah kehidupan ini sulit. Kita disalahpahami orang, kita dimarahin orang, bahkan melakukan persekusi, kemudian dikucilkan dan diancam, mendapat ancaman, bahkan sampai ancaman membuat kita kejut. Ya. Nah, kenapa mereka tetap bergerak maju kalaupun dalam kesusahan hidupnya? Kenapa? Karena kedua orang ini adalah penuh dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 4 dikatakan, maka jawab Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi kuncinya di sini adalah bahwa di dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apakah peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dalam menghadapi kesusahan? Kita akan melihat peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Yang pertama adalah Roh Kudus memberikan keberanian. Di dalam ayat 13 dikatakan bahwa dengan keberanian Petrus itu menjawab, menghadiri sidang. Bahkan yang ada menyidang dia adalah imam-imam besar. Ada imam Kayafas, ada imam Yohanes. Imam-imam besar ini berunding mensidang si Petrus dan Yohanes. Tetapi Roh Kudus memberi keberanian kepada mereka. Ya, mereka bertindak mempertanggungjawabkan imannya. Karena ditanya, dengan kuasa atau dalam nama siapakah orang ini kamu sembuhkan? Makanya dia sekalian menjawab, dia bersaksi, menyajikan bahwa nama Yesuslah yang kamu sudah salibkan. Tetapi sama Allah, oleh Allah sendiri dibangkitkan dari antara orang mati. Dan hal itulah menjadi kesempatan di dalam kondisi ketertekanan itu. Roh Kudus itu memberikan keberanian untuk bersaksi menyaksikan Tuhan. Kemudian yang kedua, Roh Kudus memberikan kesehatian. Di situ di ayat 19 mereka menjawab bersama-sama, tidak berunding dulu seperti imam-imam besar ini waktu memutuskan apakah si Petrus atau Yohanes ini bersalah atau tidak. Mereka berunding, tapi Petrus dan Yohanes ini sepakat, udah langsung menjawab, ya. Inilah peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Yaitu yang pertama adalah memberikan keberanian untuk apa? Bergerak maju. Jika ada orang yang mempertanyakan iman dan percaya kita tetap bisa menjawab dan bahkan memberikan satu pertanggungjawaban dengan menyaksikan nama Yesus. Yang kedua yaitu memberikan kesehatian. Ya, di dalam persekutuan kita juga, jika ada Roh Kudus, maka itu akan membuat kesehatian, tidak perpecahan, tidak kehancuran. Aneh, jadi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan orang, setiap orang percaya, di situ malah ada perpecahan, di situ ada perselisihan. Tidak mungkin, karena Roh Kudus memberikan kesehatian. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu memberikan ketaatan. Nah, Petrus dan Yohanes menjawab menurut
haruskah aku taat kepada manusia? Harus taat kepada Allah. Langsung diperhadapkan imam-imam kepala ini yang sudah kenal firman Allah, yang sudah tahu tentang hukum-hukum Allah. Sekarang dinyatakan oleh Petrus dengan penyertaan peranan Roh Kudus dalam hidupnya. Dia memberikan satu pernyataan bahwa harus taat kepada Allah. Kita pun sebagai orang-orang percaya harus taat kepada Allah. Lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kalaupun dari situ orang-orang Yahudi ini, kalau ada yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, itu dikucilkan. Petrus dan Yohanes tidak takut dikucilkan. Ya. Yang keempat, Roh Kudus memberikan kelepasan. Kelepasan setelah sidang dimulai karena mereka tidak mendapatkan kesalahan untuk menghukum Petrus dan Yohanes, sehingga mereka memberikan kelepasan. Ya, terlepas. Inilah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya, yaitu memberikan keberanian di dalam kehidupan kita, terus kemudian memberikan kesehatian di dalam persekutuan kita. Ya, nah, saudara, ada satu lirik dari lagu Happy Family yang saya perhatikan. Di situ ada kata-kata begini: hidup sudah ribet, jangan bikin mumet. Habis waktu kita untuk mikirin yang susah. Yang ada dinikmatin, yang ada dijalanin aja. Ini lirik lagu dari Happy Family. Tapi apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Memang hidup ini susah. Hidup itu sudah ribet ya, tapi ini masih dibikin ribet lagi oleh orang lain ya. Bagaimana keadaan kita sebagai orang-orang percaya? Jika kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup yang ribet itu jadi mumet. Tetapi Tuhan itu dekat di dalam kehidupan setiap orang, dan di dalam setiap jalan yang kita lalui tidak akan mudah, tetapi Dia akan selalu menyertai kehidupan kita ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, yang membangkitkan ketertiban. Jadi hidup ini memang susah, tapi Tuhan itu dekat kepada kita. Melalui Roh Kudus itulah Tuhan menyertai kita semua. Ya, saudara-saudara, jadi hari ini kita berani mengambil langkah, berani terus maju di dalam kehidupan yang sulit. Karena apa? Roh Kudus senantiasa bersama dengan kita. Dan ketahuilah bahwa Roh Kudus memampukan kita dengan memberikan satu keberanian untuk percaya dan bahkan menyaksikan nama Yesus. Dan memberi kesehatian di dalam persekutuan yang kita kerjakan di dalam keluarga, di dalam saudara bersaudara. Jika ada Roh Kudus, pasti ada kesehatian dan memberikan ketaatan untuk kita terus taat kepada firman dan memberi kelepasan. Kalau Petrus dilepaskan dari permasalahannya, ya, hari ini pun Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita memberikan mujizatnya, melepaskan dari kehidupan yang sulit ini. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Kita akan naikkan sebuah pujian untuk firman Tuhan ini dan suatu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pesan yang Engkau sudah sampaikan pada setiap orang yang sudah mendengar atau mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas peranan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Mari sama-sama, saya udah pakai berdiri. Kita berjalan kita akui di dalam jalan yang susah ini ada Roh Kudus yang memimpin. Ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti
tersesat, mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Terima kasih atas kuasa-Mu yang besar Tuhan. Kuasa-Mu yang sudah Tuhan Yesus memulihkan kehidupan mereka. Kuasa-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah pernah menolong Petrus dan Yohanes Tuhan Yesus. Kuasa yang sama itu Tuhan yang akan menolong, memberikan kelepasan di dalam kehidupan kami di tengah kehidupan yang sulit ini Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah pernah menolong mereka, memberikan mujizat mereka, memberikan kuasa, memberikan keberanian untuk percaya, memberikan keberanian untuk menyaksikan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya Engkau juga memberikan kepada kami keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyaksikan nama-Mu Tuhan, menyaksikan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya ada karunia keselamatan, tetapi hanya di dalam nama Yesus yang sanggup menyelamatkan setiap kehidupan manusia. Dan di dalam kuasa Roh Kudus itu memampukan dan memberikan kita semua ketaatan akan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerjakannya. Dan di dalam kuasa Roh Kudus itu juga akan memberikan kita kelepasan, memberikan mujizat terjadi dalam kehidupan ini. Dan kita yang percaya bahwa mujizat itu masih terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berkati semua yang hadir di tempat ini, yang ibadah. Kuasanya yang dasar dan ajaib menyertai kami semua hari ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.